Halo, teman belajar ajar hitung. Kembali lagi, kita mau belajar latihan soal. Hari ini kita mau latihan soal tentang trigonometri. Video ini adalah video bagian pertama. Nanti kita mau bahas soal nomor 1 sampai 13. Oke, langsung aja kita mulai ke soal nomor 1. Pada segitiga ABC diketahui cos A itu 4/5 dan sin B 12/13. Maka sin C sama dengan pertama kita gambarkan segitiga ABC. Oke, misalnya ini titik A, ini B, ini C. Ini titik A ya. Diketahui cos A itu 4/5. Cos itu adalah samping per miring. Oke, sampingnya titik A ini adalah garis AC. Jadi garis AC ini 4, lalu miringnya yang 5. Oke, cos ini kan samping per miring ya. Kalian lihatnya titik A. Jadi yang ini. Sampingnya itu ya garis AC, yang miring yang AB. Siku-siku di sini. Oke. Kita udah tahu panjang sisi AC 4, panjang sisi AB 5. Kita cari panjang sisi BC pakai rumus Pythagoras. Yaitu kalau dicari sisi siku-sikunya berarti kita dikurang, yaitu 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16, 9 ya. Berarti 3. Berarti BC di sini 3. Lalu diketahui lagi bahwa sin B 12/13. Kita gambarkan lagi segitiga yang sama. Ini A, B, C. Diketahui sin B berarti kita lihat titik B ya. Sin itu depan per miring. Sin B 12/13 berarti depannya B, ini kan ini AC 12, miringnya 13. Selanjutnya kita cari panjang BC di segitiga ini. BC sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sesuai rumus Pythagoras. 13 kuadrat 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Berarti dia akar 25 itu 5. Jadi BC di sini 5. Sekarang pertanyaannya sin C. Sin C sama dengan rumusnya ya. Sin A dikali cos B ditambah sin B kali cos A. Maka tuliskan dulu di sini, berarti kan tadi cos A-nya 4/5. Berarti sin A-nya, sin kan depan ya. A ini ya, 3/5. Terus ini tadi diketahui sin B-nya 12/13. Berarti cos B-nya ini, B-nya di sini, cos samping per miring berarti 5/13. Nah, habis itu kita tinggal masukin di sini. Sin A-nya 3/5 dikali cos B-nya 5/13 ditambah sin B-nya 12/13 dikali cos A-nya 4/5. 3 kali 5, 15 per ini 65 ditambah ini 48/65 juga. Langsung kita tambah 15 tambah 48. 5, 8, 13, 1, 63 ya. Per 6, 5. Jadi nilai sin C adalah 63/65. Jawabannya yang E. Kita ke nomor 2. Nilai dari sin 150 derajat tambah sin 120 derajat per cos 210 derajat minus cos 300 derajat. Untuk menjawab soal ini kalian harus hafalkan
plus minus di kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Untuk di kuadran 1 semua positif. Di kuadran 2 dia yang positif sin. Di kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Langsung kita kerjakan. Sin 150 derajat tambah sin 120 derajat per cos 210 derajat dikurangi cos 300 derajat. Oke. Sin 150 ini kan ada di kuadran 2 ya. Berarti kita mau hitung sin 150 itu kan 180 kurangi 30. Ditambah sin 120 juga sama ada di kuadran 2. Berarti dia sin 180 dikurangi 60. Terus bawahnya cos 210. 210 itu ada di kuadran 3. Berarti cos di kuadran 3 kan dia nilainya negatif ya. Berarti minus ya. Berarti cos 180 ditambah supaya 210 tambah 30. Lalu ini minus. Terus ini 300 derajat, dia ada di kuadran 4. Kuadran 4 kosinusnya bernilai positif. Ya. Berarti tetap minus di sini. Cos 360 dikurangi 60 derajat. Berarti kita nanti carinya di sini sin 30 derajat ditambah sin 60 derajat terus minus cos 30 derajat dikurangi cos 60 derajat. Sin 30 itu berapa setengah? Kalau sin 60 setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3 ya, karena ada minus berarti minus setengah akar 3 dikurangi cos 60 setengah. Setengah, ini sama setengah, akar 3 sama-sama bisa dibagi setengah. Setengah bagi setengah 1 ditambah setengah akar 3 bagi setengah itu akar 3. Per, ini juga sama. Ya, minus setengah, itu. Ini minus setengah akar 3 bagi minus setengah kan berarti akar 3. Ditambah, tambah ya, supaya minus kalau kali plus kan hasilnya minus. Kalau di sini nanti kamu tulis minus, nanti minus kali minus positif. Padahal yang diminta di sini negatif. Setengah dibagi setengah 1. Nah, tujuannya supaya ini bisa dicoret. 1 tambah akar 3 sama akar 3 tambah 1 kan sama. Ya. Berarti setengah dibagi minus setengah berapa? Minus 1. Ya, jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 3. Diketahui sin A 12/13 dan cos B 3/5. Sudut A dan sudut B lancip. Nilai tangen A minus B sama dengan. Untuk langkah pertama sama kayak nomor 1 tadi. Kalian gambarkan segitiga. Kita lihat segitiga siku-siku ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Diketahui sin A 12/13. Ya, sin tadi apa? Sin itu depan per miring, berarti depannya. A ini depannya ini, berarti ini 12, ini 13. Kita cari AC-nya. AC kita cari pakai Pitagoras. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 169 kurangi 144. Akar 25 berarti 5. Gitu ya, berarti AC di sini 5. Berarti kalau dia tahu sin A itu 12/13, berarti, cos A-nya, cos itu ini A, samping per miring, 5/13. Gitu. Ini untuk yang sudut A. Lalu diketahui lagi yang sudut B, kita gambar lagi segitiganya. Ini, misal ini A, B, C. Diketahui cos B-nya 3/5. Ini B. Cos itu samping per miring. Sampingnya berarti 3, miringnya 5. Kita cari panjang AC-nya pakai Pitagoras lagi. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat.
25 kurangi 9 berarti akar 16 itu 4. Berarti AC-nya 4. Berarti kalau kamu tahu dia cos B di soal itu ya 3/5, berarti sin B-nya kalian tahu ini B, sin itu depan per miring, depannya 4, miringnya 5. 4/5. Gitu ya. Kalian celengin ini, simpen. Sekarang kita mau jawab soalnya. Nilai dari tangen A minus B. Tangen itu apa sih? Tangen itu adalah sin per cos. Jadi kalau dia A minus B ya tinggal tambahin aja A minus B, A minus B. Itu. Terus rumus sin A minus B itu adalah sin A kali cos B. Karena minus ya, minus sin B kali cos A. Terus kalau cos A minus B itu rumusnya cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Itu. Terus tinggal kalian masukin aja. Sin A-nya tadi berapa? 12/13 dikali cos B-nya 3/5 dikurangi sin B-nya tadi 4/5 dikali cos A-nya 5/13 dibagi cos A-nya tadi 5/13 dikali cos B-nya 3/5 dikurangi ditambah sin A-nya 12/13 dikali sin B. Sin B-nya 4/5. Terus kita hitung. Nggak muat ya. Sama dengan 12/13 kali 3/5. Berarti 36 per 13 kali 5, 65. Dikurangi 4 kali 5, 20 per 65 juga. Per, ini 15 per 65, ditambah 12 kali 4, 48 per 65. 36 kurangi 20, 16 per 65, dibagi 15 tambah 48. 31, 63 ya. 63 per 65. Terus kita kalikan, dikali terus dibalik yang bawah. Coret, ya, berarti hasilnya 16 per 63. Udah ada di pilihan ganda, udah ada. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 4. Jika tan kuadrat X per 1 plus sekan X itu 1, di mana X itu lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat, berarti dia ada di kuadran 1, maka sudut X adalah, ada identitas trigonometri yang seperti ini. 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Berarti kalau kita mau cari tan kuadrat X berarti sekan kuadrat X dikurangi 1, pindah ruas. Ya. Berarti kita mau kerjakan ini, tan kuadrat X per 1 plus sekan X sama dengan 1. Tan kuadrat ini kita ganti sama ini. Sekan kuadrat X minus 1 per 1 ditambah sekan X sama dengan 1. Terus kalian jabarkan yang atas ini. Kalian ingat ada seperti ini, A kuadrat min B kuadrat itu bentuknya jadi A plus B kali A minus B. Ini juga, ini kuadrat, 1 kuadrat kan 1. Berarti kita tulis sekan X minus 1 atau plus dulu dikali sekan X minus 1 per 1 plus sekan X sama dengan 1. Ini boleh kita coret, sekan X tambah 1 sama 1 plus sekan X itu sama. Gini, berarti tinggal sekan X minus 1 sama dengan 1. Berarti sekan X sama dengan 1, ini pindah ke sini plus 1, berarti sekan X sama dengan 2. Sekan itu adalah 1/cos.
sama dengan 2. Berarti ini kan persatu gini ya. Berarti 2 cos X sama dengan 1. Berarti cos X-nya 1/2. Cos X itu setengah. Berarti X-nya berapa derajat? Dia ada di kuadran 1. Nih. Berarti 60 derajat. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Jika cos beta itu minus setengah akar 3 dan sudut beta terletak pada kuadran 2, maka tan beta adalah, kalau ada soal seperti ini kalian langsung gambar segitiga siku-siku. Ya. Dia cos beta, misalnya kalian mau tulis betanya di sini. Cos itu samping bermiring. Karena tadi diketahui setengah akar 3, cos betanya berarti tadi setengah akar 3 minus setengah akar 3 gitu ya. Berarti kan sama aja minus akar 3/2. Beta nggak bingung. Berarti sampingnya beta ini yang akar 3. Terus yang miring yang 2. Kenapa? Karena cos kan samping miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Terus kita cari sisi yang ini. Sisi yang ini kita cari pakai Pitagoras, berarti 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat, berarti akar 4 kurangi 3, akar 1 sama dengan 1, berarti yang sini 1. Habis itu kita cari tangen beta. Tangen itu adalah depan per samping ya. Depan per samping. Depannya berarti 1 per sampingnya akar 3. Ini ya. Beta depannya 1, sampingnya akar 3. Ini kita rasionalkan jadi akar 3 kali akar 3 per akar 3. Berarti akar 3/3 sama dengan 1/3 akar 3 ya. Ya, kali ini kan akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 1/3 akar 3. Dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus. Berarti kalau tangen dia nilainya negatif. Kita tulis negatif ya. Jadi jawabannya negatif 1/3 akar 3. Jawabannya yang D. Nomor 6. Diketahui cos A minus B sama dengan 3/5 dan cos A cos B sama dengan 7/25. Nilai tan A kali tan B sama dengan, tadi kakak udah tuliskan rumus ini ya. Cos A minus B itu dia rumusnya cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Oke, di soal diketahui cos A minus B kan udah diketahui 3/5. Lalu cos A kali cos B diketahui 7/25. Ditambah sin A sin B-nya kita belum tahu. Jadi kalau kita mau cari sin A sin B, itu 3/5 dikurangi 7/25. Terus kita hitung ini, samakan penyebutnya. 25 bagi 5, 5. 5 kali 3, 15 dikurangi 7/25. Berarti 15 kurangi 7, 8 ya, per 25. Setelah itu baru kita cari tan A, tan B. Tan A, tan B. Tan itu apa sih? Tan itu sin per cos. Berarti sin A, sin B per cos A, cos B. Sin A, sin B itu tadi 8/25 per cos A, cos B 7/25. Terus dipengwale 8/25 dikali 25/7. Kita coret berarti hasilnya 8/7. Jawabannya yang B. Nomor 7. Jika 2 tan kuadrat X tambah 3 tan X minus 2 sama dengan 0, terus X-nya itu lebih dari setengah Pi tapi kurang dari Pi, maka sin X plus cos X adalah ini berarti X-nya itu lebih dari Pi itu 180 ya. Berarti setengah kali 180 kan 90.
kurang dari 180. Berarti ada di kuadran berapa ini? Lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif cuma sin. Ya. Berarti untuk tangen dia nilainya negatif ya. Terus kita uraikan dulu soalnya. 2 tan kuadrat X plus 3 tan X minus 2 sama dengan 0. Kita buat permisalan. Misal tan X itu misalnya kita tulis P. Ya. Tan X kita ganti sama P. Berarti kalau 2 tan kuadrat X kita nulisnya 2P kuadrat ditambah 3 tan X berarti 3P minus 2 sama dengan 0. Terus kita ini faktorkan. 2P kuadrat 3P minus 2. 2P itu kan misal 2P kali P ya. Terus minus 2 itu minus 1 kali 2. Kali silang ini 4P, ini minus P, kalau ditambah 3P. Sama kali tengah ya. Berarti faktornya itu 2P minus 1 dikali P plus 2 sama dengan 0. Terus kita cari nilai P-nya. Ini yang pertama 2P minus 1 sama dengan 0. 2P-nya sama dengan 1, berarti P-nya setengah. Ya. Lalu yang satunya P plus 2 sama dengan 0, maka nilai P-nya ini pindah ke sini jadi minus 2. Tadi kakak udah sampaikan di atas bahwa nilai X ini ada di kuadran 2, maka yang memenuhi syarat itu tannya yang negatif. Berarti jelas ini enggak, maka P-nya sama nilainya adalah negatif 2. Yang ini ya. Terus karena P tadi adalah tan X, berarti tan X-nya sama dengan negatif 2. Lalu ini kita gambarkan di segitiga siku-siku. Ya, kalian abaikan minusnya karena minus ini menunjukkan dia di kuadran mana. Oke, misalnya di sini X. X-nya nilainya berarti 2 kan 2/1. Sedangkan tan itu adalah sisi depan per samping. Berarti di sini 2, sini 1. Kita mau cari sisi miringnya pakai Pitagoras. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 4 tambah 1 itu akar 5. Berarti yang miring sini akar 5. Kalau udah begini, kalian disuruh nyari sin X plus cos X. Berarti kita identifikasi dulu sin X-nya X. Sin kan depan miring. Berarti 2 per akar 5. Terus cos X. Cos kan samping per miring. 1 per akar 5. Ya, karena tadi dia X ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif cuma si sinnya aja. Berarti sinnya ini positif, yang cos negatif. Gitu ya. Berarti baru kita cari sin X plus cos X. Karena nggak muat, kakak lanjut di sini. Terus kita cari sin X plus cos X. Sin X-nya 2 per akar 5 ditambah minus 1 per akar 5. Sama dengan 2 per akar 5 dikurangi 1 per akar 5, berarti 1 per akar 5. Ini kalian rasionalkan dulu, dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 1 kali akar 5 akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Berarti jawabannya 1/5 akar 5. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 8. Luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi. Sisi AC sama dengan 8 dan AB sama dengan 12. Nilai cos A sama dengan, kakak gambarkan di sini, segitiga ABC. Misal ini A, B, C. Sisi AC-nya 8, sisi AB-nya 12 cm. Ditanyakan ini cos A. Rumus luas segitiga.
ya, sama dengan setengah kali berdasarkan ini ya, AB kali AC kali, sudut yang diapit oleh dua sisi itu, sin A, gitu. Luas A kan tadi udah diketahui 24, kita tulis di sini 24 sama dengan setengah kali AB-nya 12, AC-nya 8, terus sin A-nya kita belum tahu. Ini dicoret 6, berarti 24 itu sama dengan 6 kali 8 itu 48 sin A. Jadi sin A itu 24/48, sin A-nya sama dengan setengah ya. Oke. Sin A-nya setengah, sin berapa yang ketemunya setengah? Sin 30 derajat, oke? Kalau sudutnya 30 derajat berarti ditanyakan cos A-nya. Berarti cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Setengah akar 3. Jawabannya yang E. Soal nomor 9. Luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 12 adalah, oke, kakak mau bagikan rumusnya. Luas segi 12 dengan panjang jari-jari lingkaran luar 12, L-nya sama dengan, kalian ingat, N kali setengah R kuadrat dikali sin 360 dibagi N. N ini adalah banyaknya sisi dari segi N. Dari misal segi di sini diketahui segi 12 berarti N-nya 12. Kalau segi 5 berarti N-nya 5 gitu. Berarti karena dia segi 12 berarti 12 dikali setengah. Terus R-nya 12 berarti 12 kuadrat. Terus dikali sin 360 dibagi N-nya 12. Berarti ini boleh langsung kita hitung ya. 6 dikali 12 kuadrat 144 dikali sin 360 bagi 12 30. Berarti 6 kali 144 dikali sin 30 itu setengah. Ini berarti sama ini 3. Berarti 3 kali 144 12 1 13 432 ya. Cm persegi. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 10. Dalam segitiga ABC diketahui B-nya 8 cm, C-nya 5 cm, dan sudut A-nya 60 derajat. Panjang sisi A adalah A kuadrat berarti B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Ini aturan kosinus ya, kalian sudah harus hafal. Berarti B-nya diketahui 8 kuadrat ditambah C-nya 5 kuadrat dikurangi 2 kali B-nya 8, C-nya 5 kali cos 60 derajat. 8 kuadrat 64 ditambah 25 dikurangi, ini 2 kali 5 10, 10 kali 8 80 kali cos 60 berapa? Setengah. Berarti ini tambah ini itu 89 dikurangi ini kali ini 40 ya. Jadi jawabannya 49. Oke. Jangan langsung jawab 49 karena ini masih A kuadrat. Berarti A sama dengan akar dari 49. Nah, sama dengan 7 cm. Ya, jawabannya yang B. Ke nomor 11. Jika P sama dengan tan X minus 1/4 cos X dan Q sama dengan sin X, maka P per Q sama dengan P per Q berarti P-nya kan tan X minus 1/4 cos X ya, per Q-nya sin X. Terus kita jabarin, tan itu sin per cos, berarti sin X per cos X dikurangi 1/4 cos X, gitu, per sin X. Terus ini kita hitung sin X kurangi 1, berarti sin X min 1 per penyebutnya cos X, ya kan? Per ini sin X. Ini kan dibagi. Ini sama aja begini kan?
sin X min 1 per cos X dibagi sin X itu toh. Kita pengen dikalikan terbalik. Yang belakang dibalik ya. Berarti sin X min 1 per cos X dikali seper sin X. Jadi dia itu sin X min 1. Jadi sin X min 1 kali 1 kan sin X min 1 per ini cos X sin X. Harus kalikan dengan sin X plus 1 ya per sin X plus 1. Kenapa harus sin X plus 1 per sin X plus 1? Supaya nggak merubah nilainya. Jadi kalau sin X plus 1 bagi sin X plus 1 kan 1. Jadi semua bilangan kalau dikali 1 nggak ada pengaruhnya. Jadi sin X min 1 kali sin X plus 1 itu kan bentuk dari sin kuadrat X minus 1 kuadrat. Kakak tulis langsung 1. Kalau kalian bingung, A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A plus B kali A min B. Gitu toh. Ini 1 plus 1 minus. Ya udah langsung sin kuadrat X minus 1 kuadrat. Kakak langsung tulis 1. Per. Ini kakak tulis ulang aja. Cos X sin X dikali sin X plus 1. Itu ya. Gak muat, lanjut di sini. Sama dengan sin kuadrat X min 1 itu kan bentuk dari minus cos kuadrat X per, kakak tulis di sini, cos kuadrat plus sin kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Kalau cos kuadrat itu kan berarti 1 min sin kuadrat. Karena ini kan dibalik, sin kuadrat X minus 1 sama aja nilainya dengan minus cos kuadrat X. Gitu ya. Bingung nggak? Jadi kalau ini kita ganti kasih minus, kita kali minus. Ini. Berarti kan minus 1 plus sin kuadrat gitu kan. Ini sama dengan ini kan. Itu. Jadi kita tambahin minus di sini. Terus bawahnya tetap sama. Cos X sin X plus 1. Cos kuadrat X itu berarti minus cos X kali cos X per cos X sin X plus 1. Ini kita mau coret sama ini. Berarti min cos X per ini tinggal sin X kali sin X berarti sin kuadrat. Terus sin X kali 1 berarti plus sin X. Jawabannya yang E ya. Nomor 12. Jika besar sudut dalam segi 8 beraturan adalah X, maka sin X plus cos X adalah, kakak gambarkan segi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terus kakak gambarkan segitiga. Ini ya. Gitu. Segi 8 berarti segitiga yang kecil-kecil ini totalnya ada 8. Satu putaran penuh kan 360 derajat. Ya, kita mau hitung sudut pusatnya ini. Jadi segitiga ini kakak pindahkan ke sini. Begini, misalnya ini O. Terus ini A, ini B gitu. Kita mau cari sudut O ini, sudut AOB. Sudut AOB sama dengan, tadi kan satu putaran penuh 360 derajat, dibagi segitiga kecil-kecilnya ada 8. Berarti 360 bagi 8 itu 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Oke. Segitiga ini yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Berarti nanti sudut A sama sudut B ini sama. Berarti kita mau cari sudut A dan sudut B gitu ya. Sudut A-nya kita cari berarti
total sudut di segitiga kan 180 derajat. Kita kurangi sama 45 derajat, terus kita bagi 2. Berarti 135 derajat bagi 2 sama dengan 67,5 ya. Berarti sudut A-nya 67,5, sudut B-nya juga 67,5. Jika besar sudut dalam segi 8 peraturan adalah X, berarti sudut segi 8-nya sebelum dibagi ini X, gitu. Maka sin X plus cos X adalah, tadi kan sudut A-nya 67,5. Berarti sudut X-nya sama dengan 67,5 dikali 2. Ya, 135 derajat. Kenapa 67,5 kali 2, Kak? Tadi segitiga 8 sebelum Kakak bagi segitiga. Ini, sudutnya ini loh. Ini X. Jadi X ini kan 67,5-nya ada 2. Jadi Kakak kali 2 di sini. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya kalau disuruh nyari sin X plus cos X, sama aja kalian nyari sin 135 derajat ditambah cos 135 derajat. 135 itu kan ada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 itu dia sinnya positif, lalu cosnya negatif. Ya. Berarti sin 135 sama aja kita nyari sin 180 dikurangi 45. Ditambah, karena cosnya nilainya negatif, berarti minus cos 180 dikurangi 45. Berarti kita cari sin 45 kurangi cos 45. Ya. Sin 45 setengah akar 2 dikurangi cos 45 juga sama, setengah akar 2. Berarti jawabannya 0. Berarti sin X plus cos X sama dengan 0. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian juga supaya teman kalian memperoleh manfaat dari video ini. Tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun di kolom komentar ya. Terus sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan soal-soal yang lebih menarik. Selamat belajar!